4 tahun lalu, Argentina menutup penantian panjang selama 36 tahun. Di Lusail Stadium, Lionel Messi akhirnya mengangkat trofi yang selama kariernya selalu menjadi impian terbesar. Malam itu bukan hanya mengubah sejarah sepak bola Argentina, tetapi juga mengubah warisan salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Namun, sepak bola tidak pernah berhenti. Sejarah baru selalu menunggu untuk ditulis. Kini, Argentina datang ke Piala Dunia tahun 2026 bukan lagi sebagai penantang, melainkan sebagai sang juara bertahan. Status itu membawa kebanggaan, tetapi juga tekanan yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya sangat sulit. Mampukah Argentina menjadi negara pertama sejak Brasil tahun 1962 yang berhasil mempertahankan gelar juara dunia? Sebuah pencapaian yang bahkan gagal dilakukan oleh banyak tim legendaris sepanjang sejarah. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak juara bertahan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Namun kenyataannya, sebagian besar justru gagal mengulangi kejayaan mereka. Spanyol yang mendominasi sepak bola dunia harus tersingkir di fase grup pada tahun 2014. Jerman mengalami nasib serupa 4 tahun kemudian. Bahkan Prancis yang tampil luar biasa pada tahun 2022 tetap gagal mempertahankan gelar setelah dikalahkan Argentina melalui final paling dramatis sepanjang sejarah Piala Dunia. Semua itu membuktikan satu hal, mempertahankan gelar jauh lebih sulit daripada merebutnya untuk pertama kali. Setiap lawan akan bermain dengan motivasi berlipat ganda. Mengalahkan juara bertahan selalu menjadi kebanggaan tersendiri. Namun Argentina memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak juara bertahan sebelumnya. Mereka tidak hanya mengandalkan satu generasi emas. Tim ini dibangun secara bertahap, dengan fondasi yang kuat, chemistry yang terjaga, serta kombinasi pemain senior dan talenta muda yang terus berkembang. Inilah yang membuat banyak pengamat percaya bahwa Argentina masih menjadi salah satu kandidat terkuat untuk kembali mengangkat trofi Piala Dunia. Bukan semata karena nama besar mereka, melainkan karena identitas permainan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Lalu, apa sebenarnya yang membuat asa back-to-back Argentina masih begitu kuat? Apakah pengalaman para pemain senior masih cukup untuk membawa Albiceleste kembali ke puncak dunia? Ataukah justru generasi baru yang akan menjadi penentu sejarah? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita harus melihat lebih dalam bagaimana Lionel Scaloni membangun tim ini. Siapa saja pemain yang menjadi tulang punggung Argentina dan mengapa mereka masih menjadi salah satu tim paling ditakuti di Piala Dunia tahun 2026. Jika ada satu alasan mengapa Argentina tetap menjadi kandidat kuat juara Piala Dunia tahun 2026, jawabannya bukan hanya karena mereka memiliki pemain-pemain hebat. Kekuatan terbesar Argentina justru terletak pada kolektivitas tim. Sejak mengambil alih kursi pelatih, Lionel Scaloni berhasil mengubah wajah Argentina. Ia membangun tim yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada satu bintang. Setiap pemain memahami perannya, saling menutupi kekurangan, dan bermain untuk tujuan yang sama. Identitas permainan Argentina kini jauh lebih seimbang. Mereka mampu menguasai bola ketika dibutuhkan, tetapi juga sangat berbahaya saat melakukan serangan balik cepat. Pertahanan yang disiplin, dipadukan dengan lini tengah yang pekerja keras membuat Albiceleste menjadi tim yang sulit ditembus. Meski banyak wajah baru mulai bermunculan, pengalaman para pemain senior tetap menjadi fondasi utama. Mereka pernah merasakan tekanan di laga-laga terbesar dan tahu bagaimana mengendalikan emosi ketika pertandingan memasuki momen krusial. Di sisi lain, generasi muda memberikan energi baru. Mereka datang tanpa rasa takut, memiliki kecepatan, kreativitas, dan semangat untuk membuktikan diri di panggung terbesar sepak bola dunia. Perpaduan inilah yang membuat Argentina tetap kompetitif meski waktu terus berjalan. Namun, ada satu sosok yang tetap menjadi pusat perhatian dunia, Lionel Messi. Meski usianya tak lagi muda, pengaruhnya di dalam dan luar lapangan masih sangat besar. Ia mungkin tidak lagi berlari tanpa henti seperti 1 dekade lalu, tetapi visi bermain, akurasi umpan, dan kemampuan membaca pertandingan tetap berada di level tertinggi. Lebih dari sekadar kualitas teknik, kehadiran Messi membawa ketenangan. Dalam pertandingan besar, satu keputusan yang tepat bisa mengubah segalanya. Dan sepanjang kariernya, Messi telah berkali-kali membuktikan bahwa ia mampu menghadirkan momen-momen seperti itu. Meski demikian, Argentina tidak lagi hanya mengandalkan sang kapten. Kini hampir di setiap lini terdapat pemain yang siap menjadi pembeda. Dari penjaga gawang yang tangguh, lini belakang yang kokoh, gelandang yang tak kenal lelah, hingga penyerang yang mampu mencetak gol dari berbagai situasi. Inilah yang membedakan Argentina saat ini dengan beberapa generasi sebelumnya. Jika dulu mereka sering dianggap terlalu bergantung pada Messi, kini mereka memiliki banyak pemain yang mampu mengambil tanggung jawab ketika tim membutuhkannya. Namun, memiliki skuad yang kuat saja belum cukup untuk mempertahankan gelar juara dunia. Di Piala Dunia, setiap pertandingan adalah ujian mental, dan tantangan terbesar Argentina justru datang dari lawan-lawan yang sama-sama bermimpi mengangkat trofi paling bergengsi di dunia. Lalu siapa saja lawan yang paling berbahaya bagi Argentina? Seberapa besar peluang mereka benar-benar mencetak sejarah dengan meraih gelar back-to-back?
Di bagian terakhir, kita akan membahas tantangan terbesar yang harus dihadapi Albiceleste sebelum kembali menyentuh puncak dunia. Yang pasti, di Piala Dunia tahun 2026, persaingan terasa semakin ketat. Jika Argentina bisa memenangkan pertandingan melawan Inggris, maka mereka akan bertemu antara Spanyol dan Prancis. Negara-negara yang sudah sering menjadi langganan di setiap fase turnamen 4 tahunan ini. Namun bagi Argentina, tantangan terbesar bukan hanya kualitas lawan. Mereka juga harus menghadapi tekanan sebagai tim yang selalu difavoritkan. Ketika mengenakan lambang juara dunia di dada, tidak ada lagi pertandingan yang dianggap mudah. Dalam turnamen sepanjang ini, detail kecil bisa menentukan segalanya. Cedera pemain, akumulasi kartu, kelelahan, hingga satu kesalahan kecil di lini belakang dapat mengubah arah perjalanan sebuah negara menuju final. Karena itulah, kedalaman skuad menjadi sangat penting. Argentina tidak hanya membutuhkan 11 pemain terbaik, tetapi juga pemain pelapis yang mampu tampil dengan kualitas yang sama ketika dibutuhkan. Satu hal yang membuat banyak orang tetap percaya adalah mentalitas tim ini. Sejak menjuarai Copa America, Finalissima, hingga Piala Dunia, Argentina telah membangun budaya kemenangan. Mereka tahu bagaimana menghadapi tekanan, bangkit setelah tertinggal, dan tetap tenang di momen-momen paling menentukan. Mental juara tidak lahir dalam semalam. Mental juara dibangun melalui kekalahan, kritik, dan perjuangan yang panjang. Generasi ini pernah merasakan kegagalan, lalu bangkit hingga akhirnya mencapai puncak. Pengalaman itulah yang kini menjadi modal terbesar mereka. Jika Argentina mampu kembali mengangkat trofi Piala Dunia tahun 2026, mereka tidak hanya mempertahankan gelar, mereka akan mengakhiri penantian lebih dari 6 dekade untuk menghadirkan juara dunia yang berhasil meraih 2 gelar beruntun. Sebuah pencapaian yang akan mengukuhkan generasi ini sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah sepak bola. Namun pada akhirnya sepak bola selalu penuh kejutan. Statistik, prediksi, dan status favorit tidak pernah menjamin kemenangan. Yang menentukan adalah apa yang terjadi selama 90 menit di atas lapangan. Mampukah Argentina menulis bab terakhir yang sempurna? Mampukah Albiceleste mempertahankan mahkota juara dunia dan mengukir sejarah baru? Jawabannya hanya akan kita temukan ketika peluit akhir berbunyi. Hingga saat itu tiba, satu hal yang pasti, asa back-to-back Argentina masih hidup, dan dunia akan terus menyaksikan apakah mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Menurut kalian, apakah Argentina mampu mempertahankan gelar dan mencetak sejarah sebagai juara dunia back-to-back? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten sepak bola menarik lainnya dari Sentelban. Sampai jumpa di video berikutnya.